Shalom, selamat hari Minggu teman-teman pemuda dan pemudi HKBP dimanapun kalian berada. Gimana hari ini? Ada sukacita? Pastinya dong, kita semua bersukacita karena kita boleh berkumpul kembali, kita mau beribadah, kita mau menghadap Tuhan. Hari ini adalah hari yang sangat spesial karena hari ini kita memperingati tentang turunnya Roh Kudus. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, kita mau menyiapkan hati kita mau menyiapkan pikiran kita mau mengundang Tuhan untuk hadir di dalam hati kita masing-masing. Mungkin teman-teman selama 1 minggu ini punya banyak pergumulan. Saya mau ajak teman-teman semua untuk bersama-sama kita tinggalkan segala pergumulan kita mau beribadah, kita mau menghadap Tuhan. Teman-teman, saya undang untuk berdoa di dalam hati teman-teman masing-masing. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Teman-teman jangan pernah khawatir tentang apapun juga, karena Tuhan selalu ada buat kita. Teman-teman jangan pernah berpikir kalau Tuhan ninggalin aku dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan gak ninggalin teman-teman. Kita mau bersama-sama, kita mau menghadap Tuhan, kita mau Tuhan untuk menuntun kita mau Tuhan hadir, dan kita boleh bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Teman-teman sampaikan doa teman-teman kepada Tuhan, karena Tuhan selalu ada buat kita. Oke, aku mau menyapa teman-teman lagi. Mungkin teman-teman ada yang baru bergabung, aku mau nyapa dulu. Selamat hari Minggu teman-teman. Iya, aku harap semua di sini bersukacita ya, karena kita kan anak muda, jadi kita harus semangat, semangat dalam memuji Tuhan dan banyak hal. Nah, teman-teman, aku mau tanya, dalam 1 minggu ini teman-teman ada mengalami pergumulan, tapi teman-teman harus ingat kalau apapun yang terjadi Tuhan Yesus tetap baik, pasti kan? Untuk itu teman-teman, kita mau ngangkat satu pujian yang menandakan kalau kita tuh sangat berbangga kalau kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita mau angkat satu pujian, You Are Good. Good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are
are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Teman-teman, kita mau nyatakan kalau Tuhan baik sekarang dan selamanya. Kita katakan you are good all the time. You are Good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are Sekali lagi good, nyatakan you are good all the time, all the time. You are good, You are good. all the time, all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. And you are good. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan hati kami penuh damai dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Turunnya Roh Kudus mengingatkan kita kalau Tuhan itu nggak pernah ninggalin kita sendirian. Nah, untuk itu kita sangat bersuka cita karena berkat rahmat Tuhan dan kasih-Nya kita bisa menjalani kehidupan kita sampai saat ini. Nah teman-teman, kita mau angkat satu pujian, Datanglah Ya Sumber Rahmat. Menyanyikan
Hukum Tuhan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Teman-teman terkasih, teman-teman pernah ngerasa gak sih, karena aku berdosa, aku gak layak menghadap Tuhan. Karena aku berdosa, buat apa aku datang beribadah kepada Tuhan? Teman-teman, aku mau ngingatin, kalau Tuhan itu gak pernah mengingat kesalahan kita, teman-teman. Yang Tuhan mau adalah kita datang ke hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kita. Untuk itu teman-teman gak usah khawatir, karena semua dosa-dosa kita Tuhan telah ampuni, dan Tuhan akan menjadikan dosa kita yang seperti kain kesumba itu menjadi putih seperti bulu domba. Kita mau angkat pujian ini dari hati, kita mau angkat pujian ini sekali lagi, kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Doa permohonan dan janji Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami,
Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami orang yang hina ini, supaya kami diajari, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh-Mu yang kudus mempersatukan kami yang Engkau pilih agar saling menerima dan mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Dari jurang yang dalam kami berseru kepadamu, ya Tuhan, Tuhan, dengarkanlah suara kami. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Dengarkanlah suara jeritan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersukacita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemik COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemik COVID-19 dari muka bumi ini. Seperti yang telah Engkau perbuat kepada bangsa-Mu dari perbudakan Mesir yang dipimpin oleh Musa, yang menaruh Roh Kudus-Mu di dalam hati mereka, yang membelah air di depan mereka, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemik COVID-19 ini, namun Engkau melimpahkan rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu agar semakin bertambah pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada dunia terhadap yang berkekurangan dan yang berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gereja-Mu. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumah masing-masing. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, namun kami percaya Engkau akan mengakhiri penderitaan ini karena pengasihan-Mu, dan Engkau akan menuntun kami dengan Roh-Mu kepada kesenangan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarilah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi
dan akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Teman, kita percaya kalau Roh Kudus hadir bagi gereja. Roh Kudus hadir juga bagi orang-orang percaya. Untuk itu kita mau menyembah Roh Kudus, kita mau menyembah Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh dengan semangat. Mari kita angkat pujian Anggur Baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kita mau angkat pujian ini dengan penuh sukacita teman-teman semuanya. Kita nyatakan Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan,
pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Dalam masa pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi, kita pastinya juga mengalami kesakitan. Mungkin kita tidak terpapar langsung, tapi kesakitan yang kita alami mungkin secara psikis, di mana kita tidak dapat berkumpul dengan orang yang kita kasihi, tidak bisa sekolah, tidak bisa bekerja, atau mungkin kehilangan pekerjaan, dan juga mungkin untuk sekedar bercanda dengan orang yang kita cintai, kita juga tidak bisa. Di tengah kesakitan ini, Tuhan mau kita sembuh dan semangat membangun roh kita. Dia senantiasa mengingatkan kita bahwa ada yang menghibur kita, yaitu Roh Kudus. Dia memampukan dan memulihkan kita. Itulah begitu hebatnya Tuhan kita. Untuk itu, saya mau undang saudara-saudariku semuanya, kita mau bernyanyi Betapa Hebat. Di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita saksikan bahwa Tuhan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat,
betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Teman-teman terkasih, mungkin di saat ini pergumulan kita itu banyak banget. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Kita nggak akan tahu gimana ya masa depan kami, Tuhan. Tapi teman-teman, aku mau ngajak teman-teman sekalian untuk tetap percaya di dalam Tuhan. Walaupun kita nggak tahu hari depan kita seperti apa, tapi percayalah Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Terangnya masa depan kita itu Tuhan yang pegang. Teman-teman, kita mau angkat satu pujian, tak aku tahu kan hari esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi tanpa minggu ini tangan Tuhan yang pegang. Teman-teman, kita angkat lagu ini sekali lagi. Kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir. Banyak hal tak ku pahami, banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman terkasih, di saat kita sudah kepercayaan kita kepada Tuhan, maka kita juga harus siap untuk dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Seperti bejana apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Untuk itu teman-teman, mari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebelum kita memulai untuk mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita angkat pujian bagaikan bejana. Siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi seluruh Naposo Bulung HKBP khususnya dan seluruh pemuda gereja dimanapun kalian berada. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita, sebab hari Minggu ini adalah peringatan turunnya Roh Kudus. Dan yang menjadi landasan khotbah dalam ibadah Minggu kali ini adalah dari Yesaya 63 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 14. Saya akan bacakan buat kita semua, demikianlah firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya,
yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal. Dalam Kisah Para Rasul 2 tertulis Roh Kudus dicurahkan atas rasul-rasul pada hari Pentakosta. Dan peristiwa itu membaharui peristiwa Pentakosta yang menjadi bagian tradisi juga bagi orang Yahudi yang tadinya adalah hari raya panen. Namun ini bukan berarti Roh Kudus baru diciptakan pada saat Pentakosta. Roh Kudus tidak terpisahkan dari Allah Bapa dan Allah Anak. Meskipun perannya terlihat signifikan dalam Perjanjian Baru, khususnya saat kita membaca Kisah Para Rasul dan surat-surat para rasul, Roh Kudus sebetulnya sudah bekerja sejak kekal, artinya sejak dulu, kini, dan selama-lamanya. Minggu ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus yang menurut kalender gerejawi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Kita memperingati dan merayakan. Jangan kita memahami Roh Kudus bolak-balik naik dan turun sehingga ada Pentakosta kedua, ketiga, dan seterusnya. Roh Kudus yang turun itu sudah berkarya sejak dulu, sekarang dan sampai Maranatha. Bahan nats kita hari ini dalam ibadah minggu ini adalah salah satu bukti keikutsertaan Roh Kudus dalam karya penyelamatan sejak Perjanjian Lama. Mungkin tidak banyak di antara kita atau belum semua kita menyadari ternyata ada kata Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama. Yesaya 63 ayat 11 sampai 14 adalah bagian cerita Yesaya, masa sesudah kembalinya ke Yehuda dari pembuangan Babel. Di sini pergumulan yang dihadapi umat adalah kehidupan saat kembali ke Yerusalem dan usaha membangun kembali bait Allah. Apa yang terjadi saat mereka kembali? Yerusalem tidak seperti dulu lagi. Ada perasaan asing sekalipun mereka kembali ke rumah sendiri. Identitas sebagai bangsa pilihan sepertinya dipertanyakan kembali. Mereka mengalami krisis iman. Perasaan bahwa Tuhan jauh dari mereka. Di masa ini Yesaya tampil memberikan pengharapan dengan mengingat perbuatan Tuhan di masa lampau. Pada ayat 10 dikatakan, Tuhan berubah menjadi musuh umatnya, berperang melawan mereka karena mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus. Umat merindukan masa-masa di mana Tuhan berperang bagi mereka, bukan berperang melawan mereka. Saat itulah umat tersadar betapa mereka perlu Tuhan. Mereka mengingat Tuhan. Mereka bertanya, di manakah Dia? Mereka mencari Tuhan. Tuhan yang sejak zaman dahulu kala, zaman Musa, selalu memberikan pertolongan bagi umatnya. Mereka mencari Tuhan yang menaruh Roh Kudus dalam hati umatnya, sebagaimana kita temukan dalam ayat 11. Peristiwa yang tidak pernah terlupakan oleh orang Israel salah satunya adalah saat Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Tuhan sendiri yang menyelamatkan mereka menyeberangi Laut Merah dengan membelahnya menjadi dua hingga bisa dilintasi. Mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun, tidak tersandung dalam perjalanannya sampai ke tempat perhentian. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian tersebut, tempat yang aman dan nyaman setelah perjalanan yang melelahkan. Semua ini hanya bisa terjadi saat Tuhan ada di pihak umatnya. Pola teologi seperti ini sangat kuat terlihat dalam kitab nabi-nabi. Saat umat bertindak sebagai pemberontak, Allah bertindak sebagai musuh bagi mereka. Ketika umat berseru memohon pengampunan, Allah kembali menunjukkan kasih setianya pada mereka. Dalam doa pengakuan dan permohonan ini, Yesaya mewakili bangsa Yehuda memohon agar Tuhan memimpin kembali umatnya. Bangsa Yehuda memang sudah terbebas dari masa pembuangan.
Mereka sudah menempuh perjalanan kembali ke tanah perjanjian itu. Tetapi mereka merindukan jaminan bahwa Allah ada di pihak mereka. Ada kerinduan agar hubungan Allah dengan umatnya dipulihkan kembali dan Yerusalem pun dipulihkan. Semua karya Tuhan yang menyelamatkan manusia adalah untuk nama abadi baginya. Sebagaimana kita bisa temukan tadi di ayat 12 dan ayat 14. Bangsa Israel sering berpaling dari Tuhan dan menyembah ilah lain. Namun Tuhan selalu menunjukkan kepada mereka kuasanya yang melebihi kuasa ilah manapun. Maksud Tuhan menyelamatkan bukan supaya manusia bisa memegahkan diri, melainkan untuk memegahkan Tuhan. Yang seharusnya kita persaksikan adalah nama Tuhan. Perbuatannya yang tidak bisa dilakukan oleh Allah manapun yang ada di dunia ini, yang diciptakan oleh manusia atau siapapun yang menciptakannya. Dan itu yang membuat kita mengakui tanpa penyertaan Tuhan Allah, kita bukan apa-apa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengingat karya Allah di masa lampau, menolong kita untuk tetap berpengharapan pada masa kini. Terutama dalam situasi menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Sebab Allah yang dulu adalah Allah yang sekarang, Allah yang kekal, Allah sampai Maranatha, sampai selama-lamanya, Allah yang tidak berubah. Itulah kenapa Alkitab tetap relevan. Alkitab tetap bisa menjawab pergumulan umat dari zaman Musa sampai dengan masa kini dan masa depan. Sekalipun konteks pergumulan yang dihadapi oleh bangsa Israel berbeda dengan yang kita hadapi saat ini, Tuhan Allah yang dipersaksikan teks Alkitab ini adalah Allah yang sama dengan yang kita sembah pada masa kini. Kita berusaha berefleksi dari jatuh bangunnya iman percaya orang Israel. Kita juga selalu bisa berefleksi dari masa lalu kita sendiri. Pasti kita semua punya masa lalu. Kita semua punya pengalaman di masa-masa lampau. Dan hal itu membentuk kita menjadi pribadi masa kini. Masa-masa lampau, peristiwa dahulu kala, jika kita merefleksikannya dalam kehidupan kita masa kini, maka akan selalu ada perubahan, ada perbaikan, ada hal-hal yang baru yang kita lakukan. Tentunya kita pun sudah mengalami Tuhan dalam kehidupan kita dulu, kini, dan saya harapkan sampai selama-lamanya. Dan kadang kita seperti bangsa Yehuda, kadang kita seperti bangsa Israel, tidak setia menjalankan perintah Tuhan. Lalu saat kesulitan menghimpit, kita kembali mencari Tuhan. Saat itulah kita harus betul-betul bertobat dan menyerahkan hidup dipimpin oleh Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan yang mengarahkan hidup kita, sebagaimana topik di minggu kita hari ini. Pentakosta bagi orang Kristen adalah peringatan akan peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Jadi bukan hari ini kita baru menerima Roh Kudus. Ia telah, sedang, dan akan terus menemani kita. Roh Kudus yang menolong dan membimbing, menopang dan meneguhkan. Kita yang hidup dalam tuntutan Roh Kudus tidak akan mengikuti keinginan daging. Hidup dalam Roh berarti dipimpin oleh Roh. Jangan mengaku hidup dalam Roh kalau kita masih hidup sebagai pemberontak. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus berarti dari hidup kita tercermin buah dari Roh Kudus itu. Dalam diri kita pastilah ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan dan penguasaan diri, sebagaimana yang sudah kita baca bersama tadi dalam epistel. Kalau kita memang dituntun oleh Roh Kudus itu, kalau kita memang mengaku hidup dituntun oleh Roh Kudus itu, maka hidup kita bukanlah hidup pemberontak lagi, tetapi hidup yang berkenan di hadapan Allah. Contohnya paling gampang kalau kita masukkan atau kita ambil situasi kondisi saat ini. Kalau kita katakan bahwa kehidupan kita ini, bagian dari kehidupan kita ini dituntun oleh aturan, dituntun oleh protokol, dituntun oleh SOP pandemi COVID-19 ini, tentu kita harus bisa hidup dalam PSBB itu.
Kita bisa membatasi kegiatan, kita bisa membatasi aktivitas kita, kita bisa membatasi hal-hal yang kita lakukan sebagaimana yang kita lakukan dulunya sebelum ada COVID-19 itu sendiri. Nah, kalau kita hidup di dalam itu, tentu kita hidup juga menyerta kehidupan kita juga dalam protokol COVID-19 itu sendiri. Kalau kita hidup di dalam Roh Kudus itu, kita dituntun oleh Roh Kudus itu, maka kehidupan kita mencerminkan buah-buah dari Roh itu sendiri. Roh Kudus tidak terbatas hanya hadir di gereja dalam ibadah dan doa, tetapi Roh Kudus hadir setiap saat. Itu sebabnya kita amini bahwa Roh Kudus tidak hanya hadir di dalam gereja kita masing-masing, tidak hanya hadir dalam gereja tempat kita bersekutu dalam kondisi normal, tapi Roh Kudus juga hadir di rumah kita, hadir di tempat kita beribadah saat ini, hadir di tengah-tengah keluarga kita, hadir bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan siapa kita beribadah pada hari ini. Saat kita bekerja, saat kita bergaul, saat kita bersama keluarga, apakah kita sudah hidup dalam tuntunan Roh Kudus? Tentu untuk menjawab pertanyaan itu, kita semua yang bisa menjawabnya pribadi lepas pribadi. Allah Israel adalah Allah yang berkarya dalam sejarah, secara khusus dalam sejarah umat pilihannya. Begitu banyak kasih karunia dan kebaikan Allah yang telah dialami oleh orang Israel. Sebagai bangsa yang berada di bawah penindasan bangsa Mesir, harkat mereka telah ditinggikan dengan pembebasan yang Allah lakukan. Di dalam anugerahnya yang besar, Allah yang penuh dengan kasih dan sayang itu telah menjadikan Israel sebagai umatnya. Allah mengangkat mereka sebagai anak-anaknya, yang bisa kita baca dalam ayat 7 dan ayat 8, dan selalu memelihara mereka. Artinya kita ingin juga diajak untuk mengingat betapa baiknya, betapa luar biasanya perbuatan Allah dalam kehidupan kita masing-masing, bukan hanya dalam kehidupan bangsa Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam peringatan turunnya Roh Kudus ini, kita juga semua diajak untuk mengingat apa saja yang telah Allah perbuat dalam kehidupan kita. Bukan hanya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, bukan hanya dalam perjalanan kurang lebih 2 bulan ini, tetapi seumur hidup kita, apa yang telah Allah perbuat. Allah turun tangan menyelamatkan bangsa Israel. Allah langsung menunjukkan kebaikannya. Tapi pemberontakan terkadang menjadi jawaban dari bangsa itu. Apakah jawaban kita juga seperti itu dalam menjalani kehidupan kita selama ini? Allah yang telah memberkati kehidupan kita, Allah memberikan pekerjaan kepada kita, Allah memberikan keluarga kepada kita, Allah memberikan orang-orang yang mengasihi kita, Allah yang mencukupkan kebutuhan kita, tetapi jawaban kita adalah pemberontakan kepada Allah. Tentu kita bukanlah pribadi yang seperti itu. Masa ketika Allah menyatakan kuasanya melalui Musa hambanya, masa ketika Ia membelah air di Laut Merah dan Sungai Yordan, masa silam yang menyatakan bahwa tidak ada yang dapat tahan berdiri melawan kehendak dan kehadiran Allah untuk membela umatnya, telah dinyatakan dan telah kita ketahui melalui Alkitab ini. Betapa indah mengingat kebaikan Allah bagi umat. Betapa indah mengingat kebaikan Allah bagi kita pribadi lepas pribadi. Jika kita kagum akan kuasanya, jika kita berterima kasih dan bersyukur atas yang pernah Dia lakukan, ketika kamu, ketika saya, ketika kita menghadapi kesulitan seperti apapun, kita pasti akan tetap bersyukur dan mengingat kasih karunia Tuhan, dan akan membangkitkan pengharapan bagi kita semua untuk mengatakan bahwa masa sulit ini akan berakhir, sebab Tuhan telah hadir dalam hidupku, Tuhan telah menunjukkan kebaikannya selama ini, dan Tuhan akan membantu menguatkanku melewati masa-masa sulit ini. Bagi banyak orang, pengalaman lolos dari maut, pengalaman lolos dari kesulitan, dari mara bahaya, pasti akan selalu teringat dan dapat mengubah pandangan dan cara hidupnya. Terutama bagi orang percaya, pengalaman seperti itu
dihayati sebagai pertanda dari Tuhan dalam rangka menempuh arah baru perjalanan iman mereka. Demikian juga situasi dan kondisi kita saat ini. Jika kita mengingat mulai dari hari Senin dan semakin dipaparkan pada hari Selasa, negara kita akan memasuki fase new normal. Fase tersebut juga mengingatkan kita pengalaman lolos dari kesulitan, pengalaman mulai keluar dari bahaya pandemi COVID-19 ini. Ketika kita masuk dalam fase new normal itu, saya mengajak kita untuk selalu mengingat karya dan karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikannya yang luar biasa, membawa kita, menghantar kita dari hari ke hari, minggu ke minggu, bahkan berbulan-bulan menghadapi COVID-19. Terutama bagi kita orang percaya, ketika kita lolos dari kesulitan itu, lolos dari pandemi COVID-19 ini, masuk kepada new normal, maka harus ada yang berubah dari pandangan dan cara hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pendeta, wajar jika saya mengingatkan kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan untuk bersiap dan benar-benar hidup dalam kondisi new normal itu. Ada kata new di depannya, maka harus ada sesuatu yang baru ketika masuk dalam fase kehidupan yang normal. Yang sudah terbiasa selama ini mencuci tangannya, lanjutkanlah kebiasaan tersebut. Yang sudah terbiasa selama ini memakai masker, lanjutkanlah kebiasaan tersebut. Yang selama ini sudah terbiasa untuk meningkatkan imunitas tubuhnya, menambah nutrisi dan berbagai hal yang dia lakukan, lanjutkan kebiasaan tersebut. Yang selama ini telah memakai berbagai hal-hal untuk mengantisipasi agar dirinya tidak terkena virus corona, lanjutkan kebiasaan tersebut. Sebab kenapa? Kita akan masuk kepada situasi yang baru, dan harusnya cara pandang kita baru, cara hidup kita yang baru. Jika kita mengingat 2 atau 3 bulan yang lalu, berapa banyak orang yang kita kenal, kalau dia bersin ya bersin saja, kalau dia batuk, batuk saja, kan? Kalau dia habis memegang sesuatu hal, dia lanjutkan saja beraktivitas dengan yang lain, tidak begitu peduli. Paling tidak itu adalah salah satu cara kita menunjukkan new normal, hidup yang baru, menjaga diri kita yang telah lolos dari pandemi COVID-19. Jemaat yang dikasihi Tuhan, cara pandang dan cara hidup yang baru itu harus juga kita sertai dalam kehidupan spiritualitas. Selama ini terbiasa beribadah di rumah, bahkan saya yakin banyak di antara kita, umat yang dikasihi Tuhan, orang-orang Kristen, jemaat gereja, kalau selama ini hanya rajin berdoa di gereja, beribadah di gereja, tetapi ketika kita berada di rumah, banyak di antara kita yang membuat doa malam, doa pagi, doa bersama keluarga, ibadah bersama keluarga. Lanjutkan itu ketika situasi ini sudah beranjak normal. Bukan berarti kehidupan spiritual yang telah kita jalani kurang lebih hampir 3 bulan ini menjadi sia-sia, tetapi itu adalah cara pandang yang baru, cara hidup yang baru dalam spiritualitas yang baru. Dengan demikian, peristiwa turunnya Roh Kudus hari ini menghantar kita dan menjanjikan kepada kita kehidupan yang baru, yang lebih baik, dan mengingatkan kita untuk selalu menghargai, mensyukuri pemberian Tuhan dalam masa-masa kesulitan kehidupan kita. Roh Tuhan yang menuntun kita selama ini, saat ini, dan hari-hari yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian akhir dari khotbah hari ini di perayaan turunnya Roh Kudus, saya ajak kita semua untuk menyanyikan, mudah-mudahan kita semua tahu lagu ini. Sebuah lagu yang dalam bahasa Inggris dikasih judul I Know Who Holds Tomorrow, yang diciptakan oleh Ira Forrest Stanfield. Lagu yang mengisahkan juga Roh Kudus yang menuntun hidup, meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, tapi iman kita berserah dan mengatakan bahwa setiap pribadi bersedia untuk diajar,
diajak dan dituntun oleh Yesus di dalam perjalanan hidupnya. Lagu ini akan kita nyanyikan bersama diiringi oleh full band dari tim musik ibadah Naposo. PKJ nomor 241 ayat 1 dan ayat 3, tak ku tahu kan hari esok. Tak ku pahami, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan. Tapi terang bagiku ini, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami puji dan sembah melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa dan mengingatkan kami untuk tetap bersyukur melalui Roh Kudus-Mu. Pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini kami bersukacita, meskipun kami tidak bisa berkumpul dengan keluarga atau dengan sesama jemaat di gereja di mana kami menjadi jemaatnya, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami, sebab kami bisa bersekutu melalui ibadah online Naposo ini. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Tidak lama lagi kami akan masuk ke fase new normal, yang mengajar kami untuk punya cara pandang hidup dan cara hidup yang lebih baru, yang menjaga kesehatan tubuh, yang menjaga aktivitas kami, yang mengajar kami untuk lebih disiplin. Dan biarlah Roh Kudus-Mu juga berperan untuk menuntun kami memasuki fase-fase kehidupan yang lebih baik di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu atas negeri ini, atas keluarga kami, atas gereja kami, atas seluruh pemuda-pemudi gereja-Mu dimanapun mereka berada.
yang membantu mereka melewati masa-masa yang sulit ini, yang membantu kami semua melampaui masa pandemi COVID-19 ini. Ajar kami untuk selalu menghargai penyertaan-Mu, kasih-Mu yang menyelamatkan kami melewati itu semua. Bapa yang Maha Baik, kiranya Tuhan berbelas kasih kepada setiap pemuda, setiap anggota gereja, siapa saja yang karena pandemi COVID-19 ini harus kehilangan pekerjaannya, dipecat ataupun dirumahkan, bahkan mungkin dari perusahaan yang harus gulung tikar karena kesulitan melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini. Biarlah kiranya Tuhan yang pada waktunya memberikan mereka pekerjaan sebagaimana yang mereka impikan, tempat di mana mereka bisa melayani, tempat di mana mereka bisa menunjukkan kebaikannya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Ada banyak orang yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Kiranya Tuhan yang mencukupkan kebutuhan mereka. Ada banyak orang yang terhalang untuk beraktivitas. Kiranya Tuhan yang memberikan masa-masa yang baik agar kami bisa kembali beraktivitas sebagaimana biasanya, mengambil bagian pelayanan di tengah-tengah gereja, ke tempat pekerjaan kami, berkunjung ke tempat orang-orang yang kami kasihi, bersekutu bersama, berdiskusi dengan orang-orang yang kami cintai, dengan orang-orang di mana kami bisa berbagi pikiran, berbagi hati dan waktu. Bapa yang Maha Baik, kami menyerahkan kehidupan seluruh muda-mudi gereja-Mu. Kiranya Tuhan yang menuntun dan menjaga mereka. Biarlah kiranya mereka menjadi anak-anak bangsa yang membanggakan, yang menunjukkan pola dan tingkah laku yang baik di tengah-tengah kehidupan ini terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara ini. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk setiap muda-mudi gereja-Mu, agar kiranya Tuhan yang memenuhi dan menjawab doa-doa mereka. Bagi yang belum memiliki pacar ataupun calon dalam kehidupannya, di mana mereka bisa melewati kehidupan bersama, Tuhan yang menunjukkan orang-orang yang terbaik, mempertemukan dan mempersatukan mereka melalui pernikahan yang kudus. Bagi yang belum menyelesaikan perkuliahannya, Tuhan yang menyertai mereka agar mereka bisa menyelesaikannya dan memperoleh gelar yang akan mereka pakai memasuki dunia pekerjaan. Kami tahu Tuhan ada banyak keinginan-keinginan pemuda gereja-Mu, dan kiranya Tuhan berkenan menjawab seluruh doa mereka sesuai dengan jawaban yang Tuhan inginkan dan sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Bapa yang Maha Baik, terima kasih kalau melalui ibadah online ini kami bisa bersekutu. Kiranya Tuhan yang menyertai setiap pelayan, yang Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka, agar di waktu-waktu yang akan datang mereka tetap bisa mengambil bagian dalam pelayanan, dan semakin banyak muda-mudi gereja-Mu yang ikut ambil bagian memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kalau teman-teman ingat ada ayat yang bilang jangan takut dan jangan gentar hatimu. Itu yang mau aku ingetin ke teman-teman. Dengan turunnya Roh Kudus kita nggak boleh takut menghadapi apapun, karena kita percaya setiap orang yang percaya kalau Roh Allah turut bekerja dalam hidupnya, maka tidak ada yang mustahil. Kita mau angkat pujian, Roh Kudus hadir di sini. Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, masa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci,
bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Teman-teman sekalian, perjalanan hidup kita selama ini itu tidak lepas dari tuntunan Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap langkah kita dalam kondisi apapun, saat pergumulan, saat duka cita, saat sukacita. Untuk itu kita mau dengan semangat, kita mau menyanyikan lagu Di Pardalanan Yesus di Ngoluku, karena kita yakin setiap langkah kita Tuhan akan memimpinnya. Yesus di joloku, olongi tangami manoguau, nang di ngoluku hodo sombaoku, tung sorang madalang raporau, ubotodo takas manoguamu, ujung di pardalaku, tobu maaf jorong tulang bumi. Musik memuji Tuhan. Teman-teman boleh bangkit berdiri. Si patali ruha porseaoku dililiani portidio alai rumho tata potuhaku margogo doa lingolukon ubotodo takas panobuanmu diiring-iring hono lagi saat lo di ujung di pardalaku togu maau jorong tulang bumi togu maau jorong tulang bumi togu maau jorong tulang bumi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nyawa
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu, karena kebesaran dan kemuliaan Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu dan orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi, selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tapi tanpa daging pun kami akan melihat yang membangkitkan kami kembali, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman Aposo Bulung, terima kasih karena sudah ikut serta dalam ibadah hari ini. Dan kami mengucapkan selamat hari raya turunnya Roh Kudus, jangan pernah takut dan gentar hatimu karena Tuhan selalu beserta kita. Teman-teman, sampai jumpa lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mewakili seluruh yang melayani dalam ibadah hari ini, peringatan turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta, kami menyampaikan salam kepada seluruh Naposo, seluruh jemaat dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua, dan saya mengajak mari kita semua memutus rangkaian infeksi virus corona ini dengan tetap berada di rumah, tetap mematuhi peraturan yang dilakukan oleh pemerintah. Stay at home, kita pasti bisa.